Halo teman-teman, selamat datang di channel Dia Nasruddin. Kita masuk ke episode pertama, yaitu mengenal lebih dalam tentang perkembangan teknologi smartphone terkini. Teknologi adalah bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Inovasi teknologi yang terus berkembang membantu kita untuk melakukan pekerjaan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah. Salah satu inovasi teknologi yang sangat populer adalah smartphone. Dengan smartphone, kita bisa terhubung dengan dunia secara lebih mudah dan cepat. Dari menjawab email, membaca berita, hingga chatting dengan teman dan keluarga. Smartphone membuat kita lebih terorganisir. Selain smartphone, teknologi lain yang terus berkembang adalah Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan perangkat elektronik untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, sehingga membuat kita bisa melakukan segala hal dengan lebih mudah dan efisien. Misalnya, kita bisa mengatur suhu ruangan melalui smartphone, atau bahkan memesan makanan lewat perangkat kita. Teknologi juga membantu kita untuk melakukan pekerjaan yang dulu sulit dilakukan, seperti pekerjaan desain grafis atau rekayasa. Dengan bantuan software dan hardware khusus, kita bisa membuat desain atau produk yang lebih kompleks dengan lebih mudah dan akurat. Namun, seperti halnya dengan setiap teknologi, ada juga resiko dan tantangan yang harus dihadapi. Contohnya adalah keamanan cyber, di mana serangan peretas atau hacker bisa merusak data pribadi atau keamanan perangkat kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu memahami teknologi dan bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Dengan cara itu, kita bisa menikmati semua manfaat yang ditawarkan oleh teknologi, tanpa khawatir dengan risiko yang mungkin timbul. Sekian video kali ini, terima kasih karena sudah menonton. Mari kita tambah ilmu pengetahuan dengan subscribe channel Dian Nasruddin. Terima kasih kembali, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita masuk ke episode kedua tentang fakta mengejutkan tentang kebiasaan kita di media sosial. Kita semua tahu betapa pentingnya media sosial dalam kehidupan kita saat ini. Namun, tahukah teman-teman bahwa kebiasaan kita di media sosial dapat memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan mental dan emosional kita? Berikut ada beberapa faktanya. Fakta pertama, lebih dari 50% pengguna media sosial melaporkan merasa tertekan, cemas, dan tidak nyaman saat merasa tidak menggunakan media sosial dalam jangka waktu yang lama. Fakta kedua, pengguna media sosial rata-rata menghabiskan 2 jam sehari untuk mengakses berbagai platform media sosial. Jumlah ini meningkat tajam di kalangan remaja yang bisa menghabiskan waktu hingga 9 jam per hari untuk menggunakan media sosial. Fakta ketiga, media sosial juga dapat mempengaruhi persepsi kita tentang kecantikan dan citra tubuh. Banyak pengguna media sosial yang merasa tidak percaya diri dengan penampilan mereka setelah melihat foto-foto dan video dari orang lain yang sempurna di media sosial. Fakta keempat, kita juga rentan terhadap cyberbullying dan tindakan kejahatan online di media sosial. Lebih dari 40% pengguna media sosial melaporkan mengalami bullying atau pelecehan online, sementara 1 dari 3 pengguna media sosial melaporkan telah menjadi korban pencurian identitas. Tentu saja media sosial juga memiliki manfaat yang sangat besar, seperti membantu kita terhubung dengan keluarga dan teman-teman jauh, memperluas wawasan kita tentang dunia, dan membantu kita mempromosikan bisnis atau merek kita sendiri. Namun, penting untuk menyadari bahwa kebiasaan kita di media sosial dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental dan emosional kita. Oleh karena itu, bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan biarkan diri Anda menjadi terjebak dalam kecanduan media sosial. Sekian video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan fakta-fakta mengejutkan tentang kebiasaan kita di media sosial. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di episode ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai kebiasaan buruk di media sosial yang bisa memicu depresi. Apakah teman-teman sering merasa sedih, kehilangan minat pada aktivitas yang teman-teman bisa nikmati, atau sulit tidur akibat terlalu sering menggunakan media sosial? Jika iya, kemungkinan besar teman-teman terkena dampak negatif dari kebiasaan buruk di media sosial.
Beberapa kebiasaan buruk di media sosial yang sering diabaikan oleh banyak orang termasuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, terus-menerus memperbarui status foto profil, dan menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial. Penting untuk diingat bahwa konten yang ditemukan di media sosial seringkali dipilih dan diatur dengan sengaja untuk membuat orang lain terlihat bahagia, sukses, dan terkenal. Dalam upaya untuk menampilkan diri sendiri secara positif, orang seringkali hanya menunjukkan sisi yang bagus dari hidup mereka, yang dapat membuat kita merasa tidak cukup baik atau merasa rendah diri. Selain itu, menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial juga dapat mengganggu pola tidur dan membuat kita merasa cemas, khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita khawatirkan. Kombinasi dari kebiasaan buruk ini dapat menyebabkan perasaan depresi dan kesepian, dan pada akhirnya dapat merusak kesehatan mental kita secara keseluruhan. Jadi, bagaimana cara mengatasi kebiasaan buruk di media sosial yang dapat memicu depresi? Mulailah dengan membatasi waktu Anda di media sosial dan hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain. Lebih baik fokus pada hal-hal positif dalam hidup teman-teman, seperti hubungan yang dekat dengan keluarga dan teman-teman, serta hobi dan kegiatan yang Anda nikmati. Ingatlah bahwa kesehatan mental dan emosional Anda sangat penting dengan kesehatan fisik Anda. Jadi, bijaklah dengan menggunakan media sosial dan jangan biarkan diri teman-teman terjebak dalam kebiasaan buruk yang dapat memicu depresi. Terima kasih telah mendengarkan, semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di episode keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 tips ampuh untuk meningkatkan kreativitas teman-teman. Kreativitas adalah kunci untuk menciptakan solusi baru dan inovatif di dunia yang semakin kompleks ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kreativitas kita. Berikut adalah 5 tips untuk membantu teman-teman meningkatkan kreativitas. Tips pertama adalah menjaga pikiran terbuka. Kadang-kadang kita terlalu cepat menolak ide-ide baru yang muncul di kepala kita karena merasa tidak memungkinkan atau tidak realistis. Namun, dengan membuka pikiran kita pada ide-ide baru, kita dapat menemukan cara yang lebih kreatif untuk memecahkan masalah atau menciptakan solusi yang lebih inovatif. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan terbuka pada kemungkinan baru. Tips kedua adalah mencari inspirasi dari luar. Terkadang kita bisa kehabisan ide atau merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, cobalah untuk terus mengisi daya kreativitas teman-teman dengan mencari inspirasi dari luar. Anda bisa membaca buku, menonton film atau dokumenter, mengunjungi tempat baru, atau melakukan kegiatan yang menentang pikiran Anda. Ini akan membantu teman-teman melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan memberikan ide-ide baru yang bisa diaplikasikan ke dalam karya-karya kreatif teman-teman. Tips ketiga adalah mengasah kemampuan otak kanan. Otak kanan kita dikenal sebagai pusat kreativitas dan pemikiran intuitif. Oleh karena itu, cobalah untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan otak kanan, seperti bermain musik, melukis, atau menulis puisi. Hal ini dapat membantu teman-teman melatih kemampuan otak kanan dan membuka akses ke sumber kreativitas yang lebih besar. Tips keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang kreatif. Terlibat dalam diskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dan terbuka pada ide-ide baru dapat membantu meningkatkan kreativitas teman-teman. Cobalah untuk mencari lingkungan yang mendukung kreativitas dan ide-ide baru. Teman-teman bisa bergabung dengan komunitas kreatif atau kelompok diskusi dengan orang-orang yang bersemangat tentang hal-hal yang sama seperti teman-teman. Dan yang terakhir ada tips kelima, yaitu mencoba untuk berpikir di luar kotak. Kadang-kadang kita terlalu terpaku pada cara-cara konvensional dalam memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu. Oleh karena itu, cobalah untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi yang tidak konvensional. Cobalah untuk merangkai ide-ide Anda secara kreatif atau berpikir out of the box. Itulah 5 tips untuk meningkatkan kreativitas teman-teman. Ingatlah bahwa kreativitas adalah kemampuan yang dapat diasah dan ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Semakin sering teman-teman mencoba hal baru, semakin mudah kreativitas teman-teman dapat mengalir. Jangan takut untuk mencoba dan gagal, karena kegagalan juga merupakan bagian dari proses kreatif yang penting untuk tumbuh dan belajar. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di episode kelima.
Kali ini kita akan membahas mengenai menyambut Ramadan, 10 tips mengoptimalkan ibadah di bulan suci. Teman-teman, Ramadan adalah bulan suci yang dinanti-nanti umat muslim di seluruh dunia. Bulan yang penuh berkah dan keberkahan ini menjadi momentum untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Agar kita bisa meraih keberkahan Ramadan dengan optimal, dibutuhkan persiapan yang matang dan tips-tips yang bermanfaat. Berikut adalah 10 tips mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama, perbanyak bacaan Al-Quran. Sebagai bulan Al-Quran, Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kegiatan membaca Al-Quran. Selain membaca, kita juga bisa menghafal ayat-ayat penting dalam Al-Quran dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Menjaga hubungan dengan Al-Quran di bulan suci ini akan membantu meningkatkan keimanan dan kecintaan kita terhadap agama. Kedua, berikan sedekah dan infak. Selain membayar zakat fitrah, kita juga dianjurkan untuk memberikan sedekah dan infak kepada sesama yang membutuhkan. Sedekah dan infak yang diberikan di bulan Ramadan akan berlipat ganda keberkahannya. Kita bisa memberikan sedekah dalam bentuk makanan, uang, atau bahkan waktu dan tenaga. Yang ketiga, ada salat tarawih di masjid. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam Ramadan di masjid bersama-sama dengan jemaah. Salat tarawih bisa meningkatkan kekhusyuan dan memperkuat silaturahmi antar sesama muslim. Kita juga bisa memperdalam ilmu agama dengan mengikuti kajian-kajian agama yang diselenggarakan di masjid. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan. Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh sangat penting agar kita bisa menjalani ibadah dengan optimal di bulan suci Ramadan. Kita bisa memperbanyak minum air putih dan menjaga pola makan yang sehat serta menghindari makanan yang berlebih dan kurang bergizi. Kelima, ada jaga waktu tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga stamina dan konsentrasi selama ibadah di bulan Ramadan. Kita disarankan untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi agar bisa memaksimalkan waktu untuk ibadah. Yang keenam, ada berpuasa dengan benar. Berpuasa dengan benar bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari perbuatan dosa dan meningkatkan amal ibadah. Kita bisa berpuasa dengan penuh kesadaran dan ikhlas serta memperbanyak bacaan Al-Quran dan zikir. Yang ketujuh, ada memperbanyak doa dan zikir. Memperbanyak doa dan zikir bisa membantu kita mendapatkan keberkahan dan ketenangan selama bulan suci Ramadan. Kita bisa memperbanyak doa dan zikir di segala waktu, baik di saat sahur, berbuka, maupun di waktu-waktu lainnya. Yang kedelapan, ada bersedekah dengan membantu sesama. Selain memberikan sedekah dan infak, kita juga bisa membantu sesama yang membutuhkan dengan berbagai cara. Kita bisa membantu tetangga atau kerabat yang kesulitan berbuka atau berpuasa dengan memberikan makanan atau minuman, atau bahkan membantu kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga amal di lingkungan sekitar. Yang kesembilan, ada menghindari perilaku buruk. Di bulan Ramadan, kita diharapkan bisa meningkatkan kesadaran diri dan menghindari perilaku buruk seperti mengumpat, berkata-kata kasar, atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kita juga diharapkan bisa meningkatkan toleransi dan memperkuat silaturahmi antar sesama muslim. Yang ke-10, ada mempersiapkan diri untuk Idul Fitri. Menjelang berakhirnya bulan Ramadan, kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Fitri dengan melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan rumah, berbelanja baju baru, dan memasak makanan khas Idul Fitri. Namun kita juga perlu mengingat bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang hal-hal material, tapi juga tentang kemenangan atas diri sendiri dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Itulah 10 tips mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga tips-tips ini membantu teman-teman menjalankan ibadah dengan lebih baik dan meraih berkah yang lebih besar dari bulan suci ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-6. Kali ini kita akan membahas mengenai rekayasa teknologi, solusi cerdas untuk masa depan. Teman-teman, rekayasa teknologi adalah suatu disiplin ilmu yang terdiri dari berbagai teknik, metode, dan prosedur untuk merancang, membangun, mengembangkan, dan memelihara produk teknologi, sistem, dan layanan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Rekayasa teknologi mencakup berbagai bidang seperti teknologi informasi, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan banyak lagi. Rekayasa teknologi memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan di masa depan.
seperti perubahan iklim, kemiskinan, urbanisasi, mobilitas, keamanan cyber, dan lain sebagainya. Dalam era modern ini, teknologi semakin berkembang dengan pesat dan mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai aspek. Teknologi telah memungkinkan manusia untuk mengakses informasi dengan lebih mudah, menghubungkan dengan orang lain di seluruh dunia, mengoptimalkan proses bisnis, dan banyak lagi. Rekayasa teknologi juga dapat membantu manusia dalam mengembangkan produk dan sistem yang lebih efisien dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berbahaya bagi lingkungan. Teknologi transportasi yang lebih aman dan efisien seperti mobil listrik dan kendaraan otonom dapat membantu mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Sistem keamanan dan privasi yang lebih baik juga dapat membantu melindungi data pribadi dan informasi penting dari ancaman cyber. Dalam era digital ini, rekayasa teknologi juga dapat membantu mempercepat proses bisnis dan membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Misalnya, teknologi kecerdasan buatan dan analisis data dapat membantu mengidentifikasi tren dan pola dalam data bisnis yang dapat membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Teknologi Internet of Things atau IoT dapat membantu menghubungkan berbagai perangkat dari sistem dalam sesuatu jaringan yang dapat diatur dan dikontrol secara terpusat. Namun, rekayasa teknologi juga dapat menimbulkan tantangan baru bagi manusia dan lingkungannya. Misalnya, penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat memicu masalah seperti kecanduan media sosial dan cyberbullying. Pemanfaatan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan limbah elektronik. Dengan demikian, rekayasa teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan agar dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat di masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerjasama antara para ahli dan praktisi rekayasa teknologi, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan teknologi yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-7. Kali ini kita akan membahas mengenal lebih jauh rekayasa teknologi. Teman-teman, rekayasa teknologi merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan produk dan sistem teknologi. Rekayasa teknologi terdiri dari berbagai teknik dan metode yang digunakan untuk membangun dan memelihara produk dan sistem teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu tujuan utama rekayasa teknologi adalah untuk menciptakan produk dan sistem teknologi yang lebih efisien dan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Contohnya, teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berbahaya bagi lingkungan. Teknologi transportasi yang lebih aman dan efisien seperti mobil listrik dan kendaraan otonom dapat membantu mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Sistem keamanan dan privasi yang lebih baik juga dapat membantu melindungi data pribadi dan informasi penting dari ancaman cyber. Rekayasa teknologi mencakup berbagai seperti teknologi informasi, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan banyak lagi. Setiap bidang tersebut memiliki cakupan yang berbeda-beda dan memiliki peran penting dalam menciptakan produk dan sistem teknologi yang berkualitas. Misalnya teknologi informasi mencakup mengembangkan perangkat lunak, jaringan komputer, dan keamanan cyber. Sedangkan teknik mesin mencakup desain dan pembuatan mesin dan alat-alat berat. Dalam era digital ini, rekayasa teknologi juga semakin berkembang dengan pesat dan memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan manusia. Teknologi telah memungkinkan manusia untuk mengakses informasi dengan lebih mudah, menghubungkan dengan orang lain di seluruh dunia, mengoptimalkan proses bisnis, dan banyak lagi. Namun, rekayasa teknologi juga dapat menimbulkan tantangan baru bagi manusia dan lingkungannya. Misalnya, penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat memicu masalah seperti kecanduan media sosial dan cyberbullying. Pemanfaatan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan seperti emisi gas, rumah kaca, dan limbah elektronik. Dengan demikian, rekayasa teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan agar dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat di masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerjasama antara para ahli dan praktisi rekayasa teknologi
pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan teknologi yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Sekian episode kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-8. Kali ini kita akan membahas mengenai inovasi terkini dalam bidang rekayasa teknologi. Teman-teman, rekayasa teknologi adalah bidang yang selalu berkembang dan terus menciptakan inovasi baru untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan zaman. Di era digital ini, inovasi teknologi semakin pesat dan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Salah satu inovasi terkini dalam bidang rekayasa teknologi adalah Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan berbagai perangkat elektronik seperti mobil, peralatan rumah tangga, dan sensor dengan internet dan memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi. Dengan adanya IoT, kita dapat mengontrol peralatan rumah tangga kita dari jarak jauh melalui smartphone atau komputer, memantau kondisi kesehatan kita dengan sensor kesehatan, dan bahkan mengoptimalkan proses produksi di pabrik dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat. Inovasi lainnya adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI adalah teknologi yang dapat memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Contohnya, chatbot yang dapat merespon pertanyaan dan permintaan pelanggan secara otomatis, kendaraan otonom yang dapat mengemudi sendiri tanpa pengemudi manusia, dan sistem keamanan yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, blockchain juga merupakan inovasi terkini dalam bidang rekayasa teknologi. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi secara aman dan transparan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Blockchain juga dapat digunakan untuk mengelola dan memverifikasi data seperti sertifikat keamanan dan riwayat medis. Inovasi terkini lainnya termasuk augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Teknologi yang memungkinkan kita untuk membangunkan dunia fisik atau membangun dunia fisik dan digital dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. AR dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan bermain, sedangkan VR dapat digunakan untuk simulasi pelatihan dan eksplorasi lingkungan yang tidak mungkin diakses secara langsung. Dengan adanya inovasi terkini dalam bidang teknologi ini, kita dapat melibatkan masa depan atau kita dapat melihat masa depan dengan cara yang semakin cerah dan penuh dengan kemungkinan baru. Namun perlu diingat bahwa perkembangan teknologi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan begitu, kita dapat menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi semua orang dan dapat digunakan untuk memajukan kehidupan manusia di masa depan. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di episode selanjutnya.